Halo sobat Nime, ada judul baru lagi nih. Karena ya biar channel ini nggak sepi, waduh. Ya udah kita gaskan lagi yuk judul baru yang ada tembak-tembaknya yang agak lain, yaitu King of Rune. Udah ada yang bahas bang, ya udah biarin aja. Kita gaskan dulu yuk King of Runes-nya. Langsung aja kita gaskan. Komik ini menceritakan latar belakang di tahun 2030 di mana dunia masih terlihat normal-normal saja. Kehidupan umat manusia masih seperti sedia kala di mana kondisi kota sungguh sangat damai. Namun ya, semua berubah ketika terjadilah sebuah peristiwa bencana yang ada di luar prediksi umat manusia. Di mana bumi mulai kacau balau ketika kemunculan lubang cacing di angkasa yang membuat meteor yang tak terhitung jumlahnya mulai menghujani bumi yang membuat peradaban bumi terancam. Karena memang kini populasi yang ada di bumi berkurang dengan sangat-sangat drastis hingga hanya tersisa 30% saja dari yang sebelumnya. Namun ketika hujan meteor itu berhenti, umat manusia mereka mengira kalau kiamat telah usai. Namun sayangnya tidak, karena sesuatu yang lebih buruk telah menunggu umat manusia, yaitu kemunculan makhluk-makhluk aneh dari dimensi lain yang dikenal sebagai Rune Beast yang datang menyerbu bumi. Makhluk-makhluk dunia lain itu datang dan sungguh sangat agresif yang membuat alam menjadi kacau balau, di mana jumlah mereka juga sangatlah banyak. Namun ya, yang menjadi petaka senjata biasa ternyata tidak dapat membunuh para monster-monster itu. Bahkan senjata terkuat sekalipun milik umat manusia, yaitu bom nuklir, tidak dapat menghancurkannya. Dan jelas atas hal itu manusia mulai hidup di dalam ketakutan dan terus-terusan bersembunyi sampai pada akhirnya ya, seorang Runes Warrior pertama muncul. Karena seorang Runes Warrior ia dapat diberkati oleh energi runes yang dapat menggunakan runes, dan jelas itu akan membuatnya menjadi petarung yang sangat-sangat kuat. Dan mulai saat itulah muncul satu persatu Runes Warrior yang membuat kini manusia mulai dapat melakukan perlawanan dalam upaya menyelamatkan bumi, rumah terakhir umat manusia. Dan untuk melindungi kota dari para monster-monster itu, manusia mereka juga mulai membangun tembok tinggi dengan menggunakan bantuan penghalang yang diberkati oleh energi runes untuk dapat mencegah para monster-monster itu pun datang kembali, dan itu membuat manusia dapat terus melanjutkan hidup mereka. Tapi untuk perang antar umat manusia dan juga Rune Beast masih jauh dari kata usai. Karena memang untuk kondisi kota saat ini benar-benar sangat-sangat kacau. Karena memang monster yang muncul itu benar-benar merusak, menghancurkan semua populasi yang ada di bumi. Bukan cuma manusia aja, tapi semua makhluk hidup. Namun ya, kini di dalam sebuah kota terdapatlah sosok monster yang sedang bertengger di atas sebuah reruntuhan bangunan yang ditembak menggunakan senjata. Namun sayangnya tembakan itu harus miss, dan yang melakukan tembakan itu adalah seorang pria yang bernama Dongzi, yang merupakan seorang siswa magang tahun ketiga yang memiliki job sebagai seorang rune sniper. "Hei, apakah barusan tembakanmu itu meleset kakak Dong?" ujar seorang pria lainnya yang bernama Feng Rui, yang merupakan temannya Dongzi yang memiliki job sebagai rune swordman. Sedangkan untuk MC kita, Dongzi, ia kembali menyiapkan senjatanya. Tidak ada kata meleset dalam kamusku. Dongzi, ia pun kembali melepaskan tembakannya. Tembakan yang ia arahkan kembali langsung ke arah monster Garuda itu. Namun sayangnya tembakan kedua yang dilepaskan oleh Dongzi kembali ternyata harus miss. Namun sepertinya tembakan pertama dan juga tembakan kedua itu bukanlah tembakan yang sesungguhnya, karena itu hanyalah sebuah pengalihan. Karena di sini di tembakan ketiga, berhasil. Dongzi ia pun berhasil menghantamkan proyektilnya tepat mengenai leher dari Garuda itu dengan sangat-sangat akurat, yang membuat monster itu langsung tersungkur di bawah sana. Ya, bulu dari Purple Electric Eagle itu ia sangat keras, sekeras baja, dan satu-satunya kelemahan yang ia punya hanyalah bagian bawah dari rahangnya. Monster itu tidak mengekspos titik lemahnya jika ia tidak gelisah, maka dari itulah aku memberikannya tembakan pengalihan, ujar Dongzi, yang membuat rekannya ini berujar, "Wow, kau sungguh hebat kakak Dong. Dan seharusnya kita akan menjadi tim pertama yang menyelesaikan ujian ini, tambah bocah itu."
Namun ya, hal itu pun langsung dibantah oleh Dongzi. Tidak, itu tidak benar. Karena di sini Dongzi ia pun tahu kalau ada yang tidak beres di dekatnya saat ini. Di mana ia juga berujar, ujian ini masih belum usai. Karena memang tepat di hadapannya telah menunggu sosok monster yang sungguh luar biasa kuat dan langsung menghajar si bocah kacamata itu, dan itu membuat sosok kacamata itu pun langsung tereliminasi dan hanya meninggalkan 2 buah pecahan runnya saja. Ya, bocah kacamata itu ia berubah menjadi pecahan run. Sedangkan untuk Dongzi yakini kembali fokus akan senjata dan juga monster serigala itu tentunya. Hornet White Wolf tingkatan rank B. Ya, ia memiliki kecepatan serigala dan juga pertahanan layaknya seekor badak. Maka dari itu aku harus melepaskan tembakan tepat mengenai wajah dari monster itu. Tapi sayangnya hal itu terlihat tidaklah berguna. Sial. Pertahanannya sungguh sangat luar biasa kuat daripada para Purple Eagle yang sebelumnya. Dan seperti yang aku kira, ujian praktek ini tak akan semudah itu, ujar dari Dongzi. Tapi di sini Dongzi ia juga tidak berdiam diri aja. Maka dari itu ia pun melompat ke udara sembari menyiapkan kembali senjatanya untuk melepaskan tembakan yang keras langsung menuju 3 sisi bagian depan dari monster serigala itu. Namun sayangnya serangannya terlihat tidaklah berguna. Sial, dia sudah menargetkanku untuk menjadi mangsanya. Dengan kecepatan itu, aku pasti tidak pernah bisa kemana-mana. Peluru yang kulepaskan juga ternyata hanya dapat memberikanku sedikit waktu. Aku harus segera memikirkan sesuatu untuk menyelamatkan dan menyelesaikan ini semua, pikir dari Dongzi melihat serangannya yang tidak berguna. Namun di sini Dongzi tiba-tiba saja ia pun ternotis akan suatu hal yang ada di atap, tepat di atas dari kepala serigala itu. Ya, itu. Aku mengerti. Itu pasti akan berhasil. Maka dari itu, di sini Dongzi ia pun fokus ke arah sebuah besi penjaga yang ada di atas kepala dari monster itu dan melepaskan tembakan tepat mengenai besi yang membuat kini atap bangunan yang ada di atas mereka mulai runtuh, dan itu sempat membuat monster serigala itu pun ternotis dan bangunan itu pun runtuh tepat di hadapan Dongzi dengan monster serigala tepat berada di bawahnya. Namun tahu kalau proyektil senjata tidaklah dapat menembus serigala ini. Di sini Dongzi yang melihat ada pecahan runes milik rekannya yang memang sebelumnya itu membuat Dongzi pun memutuskan untuk mengambilnya. Saat energi runes dimasukkan, batu senjata ini dapat merubahnya menjadi sebuah senjata runes. Dan jika 3 benda ini disatukan, maka dari itu akan dapat mengaktifkan skill unik dari runes ini. Baiklah, aku harus melakukannya. Dan benar saja, kini Dongzi pun menyatukan 2 buah runes milik rekannya yang sebelumnya, dan itu membentuk sebuah sword runes. Dan ia kini bersiap untuk menghajar monster serigala itu. Monster serigala, ini adalah waktunya untuk dirimu untuk mati. Dongzi pun menebaskan sword runes itu memenggal kepala dari monster serigala itu, yang membuat Dongzi pun mendapatkan notifikasi kalau ujiannya telah berakhir dengan durasi 5 menit 42 detik dengan nilai evaluasi rank S. Di sini Dongzi baru saja menyelesaikan sebuah tes simulasi dari sebuah pertarungan melawan para monster di sebuah sekolah khusus. Dan ini masihlah sebuah simulasi dan belum pertarungan yang sesungguhnya melawan monster. Karena untuk pertarungan sesungguhnya akan dibahas di part pertama besok. Dan sampai jumpa, bye, thank you, waduh.